kita bisa sekitar 300 juta dari itu. Ya. Nah, oleh karena itu saya mengharapkan kalau memang mau silakan, karena yang selalu mendaftar ke kami ini orang-orang tua yang mau pensiun. Ya itu dia. Karena pensiun. Karena mereka yang selalu ikut kami kan kunjungan, Ya. ini bagus. Akhirnya, kami mau terlibat. Nah, orang muda ini memang sekarang sudah banyak, tapi kalau semakin lebih banyak orang muda lagi, kami lebih senang sebenarnya. Ya. Karena orang muda ini lebih cekatan dan lebih action lebih apa? Contohnya yang cikal bakal kami ekspor ke Tiles itu kan salah satu kelompok kami komunitas orang muda di Hennes. Ya. Mereka yang membangun jaringan dengan importer di Tiles, Ya. menginisiasi untuk melakukan ekspor, dan itu luar biasa. Nah, ekspor ini kan tentu kita mendapat, kalau diambil dari dolar ini kan luar biasa. Kalau misalnya kalau diterima di sana katanya 50-an dolar per keranjang. Di sini jatuhnya 20-25 dolar per keranjang. Ya lumayan, saya rasa sudah sangat, itu keuntungannya sudah luar biasa itu sebenarnya. Jadi di sini juga hidup, yang di Sana sana juga hidup. Luar biasa. Makanya saya juga sangat mengharapkan masyarakat Kabupaten Belu kita sama-sama coba ikut terlibat kalau memang mau. Ya. Baik. Pak Ade, apakah semua kecamatan itu sudah dijangkau? Sampai dengan saat ini kalau tidak salah sekitar 9 kecamatan ya Pak Ege, 9 kecamatan ada terpecah di beberapa desa. Tapi yang sangat dominan itu di Tasifeto Barat, Tasifeto Timur, kemudian di bawah Tasik ini juga masuk ke Kabupaten Tastim ya, Tastim, kemudian Osilawan juga Tasifeto Timur. Ya paling banyak di situ, paling banyak dominasinya. Tapi kita sudah mulai di Lampung Selatan, itu sudah kita mulai di Rehat, itulah apalagi juga kita sudah sejak lama di situ. Nah, di daerah Remanu, nah itu yang kita sudah mulai banyak. Hampir sudah 9 kecamatan lah kalau tidak salah. Kecamatan. Dulu kan kita Belu juga terkenal dengan Tomat Laborus. Oh ya. Dalam setiap diskusi, apakah ada pikiran untuk mendorong itu juga? Baik, saya akan jelaskan tomat laurus. Ya. Jadi baik, tomat laurus ini punya segmen tersendiri sebenarnya, karena dia ini tomat besar yang daya simpannya sangat terbatas. Ya. Jadi memang tidak bisa kita produksi secara masif. Ya. Dia hanya bisa untuk kebutuhan konsumtif yang dengan lokal konsumsi. Jadi misalnya dia harus dalam waktu beberapa hari dia harus segera termakan, kalau tidak hancur atau busuk, dan itu menimbulkan kerugian bagi petani. Sehingga memang produksinya tidak kita buat secara masif. Tapi kalau dengan varietas yang kami bangun ini kan dengan masa tunggunya cukup panjang, sampai 2 minggu. Jadi dalam masa itu dia bisa kita kirim kemana saja. Begitu pas panen langsung kita proses. Nah itu yang makanya kita konsen kepada pervarietas. Jadi kalau laurus dia salah satu ikon di Belu, cuman tidak bisa kita buat secara masif karena itu dia mungkin beberapa hari sampai 1 minggu ya itu sudah selesai dan harus dibuang atau mungkin diolah untuk produksi turunannya, karena kalau tidak akan busuk. Ya. Sedangkan yang varietas yang kita coba ini yang mungkin daya simpan kita tujuannya kan untuk dikirim kemana-mana nih, untuk mensuplai kebutuhan tomat di berbagai daerah. Ini kan kolaborasi Pak NTT, pemerintah, Singenta, masyarakat. Ya. Apakah ada pikiran atau target dari kolaborasi untuk bagaimana mengembangkan di setiap titik wilayah Belu kaitan hortikultura ini? Iya. Jadi kami sudah mendiskusikan itu sejak awal Om Egi, sehingga muncullah pembiayaan ini. Ya. Nah, tentunya di setiap titik ini sudah ada, cuman hanya memang di kota Atambuah pasti tidak mungkin, karena itu kita konsepnya urban farming di Atambuah. Nah ini memang polanya harus dipikirkan secara baik, investasinya juga harus dipikirkan secara baik. Nah, kenapa kami konsen ke budidaya hortikultura di pedesaan? Karena memang masyarakat membutuhkan itu. Karena masyarakat itu yang butuh sekali melakukan intervensi untuk mendapat ini kebutuhan mereka. Apalagi dengan habis setelah COVID ini masyarakat susah, mereka yang kontrak ini juga kita rekrut untuk terlibat sebagai petani. Nah, yang kedua kami berpikir bahwa hampir di setiap titik ini kan punya potensi unggulan. Nah,
itu tentunya kita jaga seperti di Lampung Selatan, tentu tidak bisa kami kembangkan secara masif karena di situ ada kopi, ada yang lain-lain lagi. Kemudian tapi walaupun titik ini sudah ditentukan, kami sudah tentukan bahwa karena memang keterbatasan pendampingan, dari segi itu cuma beberapa orang pendamping, kami sudah tentukan cuma di ini, tapi ternyata yang mau terlibat begitu besar, sehingga jadi seperti sekarang tersebar di mana-mana. Nah, kami diskusi dengan kepala dinas pertanian provinsi, bahwa Pak Adik sebenarnya kalau dengan 120-an hektar itu untuk Kabupaten Belu Ketika Malaka saja kebutuhan tomatnya itu dari 20 hektar saja bisa terpenuhi semua. Iya kabupaten. Tapi kenyataan hari ini ya karena memang produksi tidak ada, semua orang mintanya ke kita. Sampai hari ini kita di Keva tomatnya masih mahal. Oke, di Belu sudah relatif murah. Tapi di Keva TTS itu maksimal karena memang suplai kita ini kan diminta dari mana-mana. Nah itu persoalannya. Ya kan kembali kenapa orang tidak tanam? Ya karena seperti yang tadi memang kalau orang berpikir dua kali ketika melakukan investasi di bidang hortikultura ini, karena kalau salah musim rusak, salah pendampingan terapi juga bisa bermasalah. Sehingga memang kita bersyukur mendapat orang-orang hebat di sini sehingga bisa membantu kita semua sehingga sampai hari ini semua bisa berjalan baik. Sangat minim untuk terjadi gagal ya. Iya, sampai sekarang belum ada, puji Tuhan, minta doa dan kita semua dan berkat Tuhan sehingga jangan sampai ada gagal. Tapi sampai hari ini puji Tuhan semua baik, luar biasa. Kalau saat ini rata-rata petani yang ada ini mereka area atau sudah sampai hektar gitu kan. Hortikultura ini kalau satu kelompok itu di satu hamparan yang waktu pernah kami laksanakan pembiayaan pertama kali tahun lalu itu sekitar 2 hektar. Itu sekitar 2 kelompok. Kemudian rata-rata 1 hektar dan di bawah 1 hektar. Hortikultura ini dia tidak perlu besar untuk mendapat keuntungan. Yang saya jelaskan tadi, you punya lahan 15 sampai 20 hari, modalmu bisa sekitar 20 juta, tapi pendapatan bisa sekitar 80 juta, 70 juta. Besar. Kalau dilihat hasil yang mereka peroleh, apa yang sudah digunakan untuk belanja ke pendidikan? Jadi saya sempat buat video, video apa lah? Mungkin nanti ada sempat saya bisa putarkan itu testimoni daripada para petani tentang program ini. Awalnya saya punya impian untuk bertani dan sering saya dengar cerita dan dari desa tetangga, dari Davala itu banyak yang dapat, maksudnya bertani itu dengan dapat hasil yang bagus. Saya orang susah. Kami pemula, kami baru mulai kegiatan kelompok tani kami ini di akhir 2022 ini, dan mulai dari penyemaian sampai pada kita lihat hasil yang seperti sekarang. Memang prosesnya butuh waktu yang agak sedikit melelahkan. Tapi di sini saya juga punya impian untuk bertani juga, tapi karena kendalanya di modal. Memang kami orang petani dulu itu memang rajin, tapi rajin otak tidak ada, hanya asal kerja saja. Hanya rajin, memang rajin petani, hanya kekurangan modal. Dan karena seorang petani, tapi kondisi saya tidak memungkinkan. Tapi untuk bertani bisa, sehingga bisa menanam tomat sebaiknya. Ini program ini kami jalankan setelah kami mendengar ada program kegiatan dari Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati Belu yang dimana bekerja sama dengan Bank NTT, bekerja sama dengan Sigenta dan pemerintah setempat untuk
membantu support modal. Bantu bilang tidak ada ini kredit tanpa bunga, baru kita juga coba ikut begitu. Kami juga tidak mau kalah dengan bapak-bapak ya. Kami juga mau supaya anak-anak kami juga sekolah terus dengan kerja. Bapak kerja sendiri, mama juga kerja sendiri. Sehingga saya berani untuk pinjam dan bertani. Pekerjaan saya dulu memang sebagai seorang yang terjun di bidang judi dan juga ojek. Kemudian saya kenapa harus banting setir, karena memang saya merasa penghasilan atau pendapatannya tidak seperti yang saya harapkan. Jadi kami laki-laki dong juga berhenti bawa oto, kami perempuan juga berhenti untuk kerja, jangan musik orang, cari kutu yang tidak jelas. Kami lebih bagus buat tomat dan dapat hasil daripada kita hanya duduk di depan rumah tidak jelas. Dulu hanya berapa resa, tidak sampai begini. Kalau sekarang ini kita lihat juga senang, petani sekali. Termotivasi dengan ada dua desa tetangga, yaitu desa Davana dengan desa Takiring, yang dimana dalam waktu singkat 3-4 bulan saja bisa meraup ratusan juta dalam waktu yang singkat. Kita kerja senang karena ada pendamping juga, ikut belakang terus. Jadi kita juga semangat tiap hari. Dengan tanam tomat dengan populasi 26.000 pohon, dengan mendapat keuntungan 290 juta. Nah, dari 290 juta itu dapat untung bersih 240, dan sekarang lagi dalam tahap tanam kedua, yaitu Lombok. Itu dengan populasinya 20.000 pohon. Dalam waktu 1 minggu lagi sudah mau panen. Kami juga berterima kasih kepada Bank NTT yang telah membantu kami, memberi kami pinjaman. Bunga begitu kecil, tidak ada bunga juga, mungkin 0%. Terima kasih untuk Bank NTT dan pendamping Stienta. Saya mengucapkan terima kasih untuk pemerintah Kabupaten Belu yang sudah bekerja sama dengan dua lembaga ini untuk membantu kami dalam bertani.